menjadi faktor terjadinya korupsi. Skywalker mempersembahkan. Din, lagi lihat apa? Ini loh Kak, ada berita kalau korupsi di Indonesia itu meningkat. Perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC yaitu Pelayaran Perusahaan Armada Daerah pada awal bulan April tahun XXXX dilaporkan oleh Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut dan membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara. Bentar, ini kasus terkait pengadokan kapal bukan? Iya benar Kak, lagi viral banget nih. Gitu. Terus? Woi, kan udah tahu belum kasus yang terkait dengan pengelolaan kapal yang lagi viral itu loh? Udah dong. BTW Bang, ini emang kasus korupsi ya? Ais, dan terlalu menuduh itu suatu korupsi. Jadi kalian harus melihat video penjelasannya terlebih dahulu. Nih, aku kasih linknya ya. Udah, betul aku mau pergi ya, bye-bye. Cepet banget dah. Ini loh Kak, linknya. Ayo, ayo. Langkah yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan dan teori yang mendukung. Prosedur audit investigatif dilakukan untuk mengidentifikasi dan membuktikan apakah terdapat unsur kecurangan pada kasus daging kapal. Di antaranya, yang pertama yakni tahap pra-perencanaan. Pengumpulan informasi dalam upaya mengidentifikasi kasus daging kapal pelayaran perusahaan armada daerah Provinsi ABC diperlukan hipotesis 5W plus 2H untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi kecurangan. Adapun 5W plus 2H tersebut diantaranya yakni what atau apa yang terjadi. Pertama, Mr. B selaku Direktur Utama pada perusahaan ABC berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam bentuk tunggakan biaya docking kapal kepada dok pelayaran W sebesar Rp1.285.613.300 per Juli tahun XXX. Kedua, adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh Mr. C selaku pengawas kapal terkait biaya trip kapal sebesar Rp500.000 per trip setiap harinya. Ketiga, yakni adanya kebocoran pendapatan pembayaran dari fee 10% pendapatan dari nilai kontrak KMPA dan KMPB yang tidak masuk dalam kas perusahaan. Pada hipotesis awal, diduga kasus docking kapal ini termasuk dalam bentuk korupsi sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1900 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Why? Mengapa kasus ini terjadi? Teori yang mendukung untuk menganalisis mengapa terjadinya penyimpangan dalam kasus pelayaran perusahaan armada daerah yaitu front hexagon yang terdiri dari 1. Stimulus atau pressure. Tekanan ini terjadi apabila pihak yang ingin menyembunyikan kecurangan diakibatkan adanya tekanan oleh pihak lain seperti tekanan dari pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi. 2. Capability. Kemampuan pelaku untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh pihak pengendali. Fraud dapat terjadi saat pelaku memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud, wewenang yang sangat luas, tanpa disertai pengawasan yang ketat. 3. Opportunity. Peluang mendorong mereka mengendalikan internal yang lemah dan pengawasan tidak efektif akan menimbulkan peluang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. 4. Rationalization. Individu yang melakukan kecurangan akan melakukan pembenaran terhadap kegiatan yang dilakukan meskipun sebenarnya salah. Arogasi terjadi ketika tidak adanya pengawasan, tidak terikat oleh aturan, bahkan semua aturan tidak berlaku baginya sehingga tidak percaya bahwa telah melakukan kecurangan. Kolusi berupa tindakan penipuan karena adanya kesempatan atau kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan kecurangan. Konflik of interest, adanya hubungan kerabatan antara pejabat, pemerintah, petinggi, dinas dengan direktur utama beserta jajaran akan menimbulkan situasi seseorang mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik. Kolusi pada kasus korupsi ini disebabkan karena adanya kekuasaan dan wewenang untuk mengambil keputusan tanpa adanya akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Adapun landasan hukum yang mengatur terkait perusahaan milik pemerintah provinsi ABC yaitu Pelayaran Perusahaan Armada Daerah sebagai berikut. Where atau di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi di Tanjung 123 di Dermaga 345 Provinsi ABC. When? Kapan kasus ini terjadi? Kasus pertama terjadi pada awal bulan April tahun XXXX. Selanjutnya yakni Wu atau siapa yang berkaitan dengan kasus ini. Adapun pihak internal yaitu Mr. B selaku Direktur Utama sebagai manajemen puncak yang bertanggung jawab atas semua pengambilan keputusan perusahaan BUMD. Mr. C selaku pengawas kapal feri, manajemen perusahaan sebagai pihak yang menjalankan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Manajer keuangan yang lebih dikenal dengan
bendahara sebagai pihak yang mengelola keuangan perusahaan, Dewan Pengawas Perusahaan BUMD sebagai pihak yang mengawasi dan memberi penasihat kepada perusahaan, Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang mengawasi dan ikut dalam transaksi pembayaran biaya docking kapal, dan Auditor Internal atau Satuan Pengawasan Intern atau SPI BUMD sebagai pihak yang menilai serta mengevaluasi pengendalian internal. Pihak eksternal yang terlibat dalam kasus harus dimintai keterangan, yaitu Gubernur Provinsi ABC sebagai pihak yang membuat kebijakan dan memberi izin pada Provinsi ABC, BPKP Provinsi ABC sebagai pihak yang mengawasi perusahaan BUMD Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang mengatur terkait transportasi, serta BPK Pusat sebagai auditor eksternal. How, bagaimana kasus ini bisa terjadi? Kasus ini terjadi pada bulan April tahun XXXX. Ketua Badan Pengawasan perusahaan tersebut melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh Mr. B selaku Direktur Utama pada perusahaan ABC dan menimbulkan kerugian negara. How much atau berapa banyak jumlah yang menjadi kerugian ditimbulkan pada kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tunggakan biaya docking sebesar Rp1.285.613.300 ditambah dengan biaya trip kapal sebesar Rp1.095.000.000 yang dimana diperoleh dari biaya trip per hari dikalikan jumlah hari dalam 1 tahun. Selanjutnya, fee KMPA dan B, mana fee 10% ini diasumsikan bahwa pendapatan yang diterima dari KMPA dan B sama dengan biaya trip kapal. Nah, saya dapat pendapatan dari trip kapal per tahun, maka fee tahun XX1X ditambah XX2X, maka didapat hasilnya yaitu sebesar Rp219 juta. Jadi, total kerugian yang ditimbulkan pada kasus docking kapal dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp2.599.613.300. Tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan audit, di mana hipotesis yang kita peroleh tadi akan ditelusuri lebih lanjut untuk dilakukan audit investigatif. Selanjutnya, ada juga tahap pengumpulan bukti dan evaluasi. Nah, bukti ini dapat berupa bukti dokumen maupun bukti kesaksian. Terakhir yaitu tahap pelaporan, di mana hasil dari audit investigatif disampaikan dalam bentuk surat dan laporan. Tanggung jawab auditor berdasarkan SA seksi 110 pada PSA nomor 2, yaitu auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai. Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk melakukan audit investigasi dalam bentuk pemeriksaan dengan lingkup tertentu yang periodenya tidak dibatasi dan pemeriksaan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban. Nah, setelah hasil audit akan berupa rekomendasi untuk ditindaklanjut. Adapun rekomendasi yang kami berikan terkait kasus ini, yang pertama, transparansi dari awal perencanaan pelaksanaan docking kapal dan juga alur penggunaan dana harus dijelaskan secara rinci dan jelas. Yang kedua, ketersediaan informasi. Semua informasi harus bisa diakses oleh semua pihak. Yang ketiga, dana realisasi anggaran harus dilaporkan secara rinci pendapatan dan pengeluarannya. Yang keempat, secara keseluruhan perusahaan dan pemerintah provinsi harus menerapkan sistem penilaian internal yang terintegrasi dan memiliki standar operasional yang jelas. Yang kelima, adanya pembuatan desain pengaduan yang dimana nantinya akan memunculkan mekanisme pengaduan yang memadai. Yang keenam, mekanisme pembiayaan dan pencatatan akuntansi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Oh, jadi gitu Pak, stabilitasnya. Stabilitas menjadi kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab. Transparansi penting agar terhindar dari praktik kecurangan. Dua hal tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik. Ski Worker undur diri. Sekian, terima kasih.